pelaporan dan pertanggungjawaban di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada dari tahun 2011 hingga saat ini. Oke, baik. Waktu saya berikan untuk Pak Aan sebanyak 30 menit. Kepada Pak Aan, saya silakan Pak Aan. Baik, terima kasih Mbak Indra dan Bapak Ibu yang kami hormati. Saya yang saya hormati Profesor Madiatmo di daerah masing-masing. Selamat berjumpa di forum yang luar biasa ini. Prof. Madiatmo salah satu pangkat sedikit ini bisa disampaikan oleh saya Mbak. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana pengukuran kinerja, terutama pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena yang tadi disampaikan Pak Madiatmo ada akuntabilitas dari sisi pengelolaan keuangan, transparansi dan lain-lain. Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami bahwa ternyata akuntabilitas pemerintahan itu pemerintah kita sudah mengeluarkan banyak sekali peraturan, banyak sekali tata cara bagaimana sebuah akuntabilitas daerah itu betul. Dan hari ini saya akan berbicara akuntabilitas diukur dari berbagai perspektif. Salah satunya ada indeks pengelolaan keuangan daerah. Ini tapi hangatnya pemerintah pusat akan mengukur itu, mengukur provinsi dan pemerintah provinsi akan mengukur indeks itu kabupaten kota. Yang pertama berkaitan tentang akuntabilitas pemerintah daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekarang kalau kita berbicara tentang akuntabilitas pemerintahan daerah, next, ya, daerah lebih, ya, daerah familiar dengan yang namanya opini BPK. Jadi salah satu wujud peraturan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah bahwa sebuah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ini menjadi gengsi tersendiri bagi suatu daerah. Namun perlu dipahami Bapak Ibu yang terhormati bahwa ternyata opini BPK terhadap keuangan daerah itu bukan satu-satunya yang menunjukkan bahwa sebuah daerah itu akutabel. WTP itu hanya didasarkan pada opini kewajaran, berkaitan tentang keuangan daerah dengan titik standar akuntabilitas pemerintahan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu ada PP 12 tahun 2019 dan turunan. Ternyata akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di daerah itu bisa tidak lepas dari yang namanya kinerja. Jadi pengelolaan keuangan itu sangat bergantung juga dan sangat penting untuk kemudian disinkronkan dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah daerah masing-masing. Kinerja penyelenggaraan kita mengenal sekarang ada peraturan yang baru kaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diukur Bapak Ibu sudah sangat familiar daerah laporan pertanggungjawaban. Ini sifatnya dari kepala daerah kepada DPRD. DPRD adalah lembaga politik Bapak Ibu, sehingga proses pertanggungjawaban ini juga akan bersinggungan erat dengan proses politik yang masing-masing. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua ada LPPD itu sendiri, laporan pendapatan pemerintah daerah, dan itu disampaikan kepada pemerintah pusat, kabupaten kota
melalui provinsi. Dan ada juga tingkatan APBD yang itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menyampaikan progres atau capaian kinerja pembangunan daerah di masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah daerah juga nantinya diukur melalui mekanisme evaluasi dari APBD dengan scoring bagaimana nanti dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, Bapak Ibu, ada satu isu krusial sebenarnya. Kenapa kinerja itu menjadi bagian yang tidak dipisahkan berkaitan tentang akuntabilitas pemerintahan di daerah. Selain tadi dari sisi pengelolaan keuangan. Salah satu isu krusial di PP 13 2019 tentang integrasi lapis dalam PPT, lapis laporan kinerja pemerintah, itu. Oke, maaf. Apakah suaranya bisa diperbaiki gitu ya? Sepertinya ini bergema ya. Mungkin pakai headset ya Pak, headset atau earphone gitu. Karena memang tidak jelas suaranya gitu Pak. Apakah sekarang sudah lebih jelas? Sip, oke. Monggo, silakan Pak. Baik. Mohon maaf. Mungkin tadi saya pakai speaker dan speakernya harus sama dulu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa sekarang akuntabilitas kerja itu sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan. Di mana pemerintah kabupaten kota maupun provinsi nanti menyusun yang namanya LPPD, di mana sebenarnya ini wacananya ke depan bahwa hasil LPPD, hasil evaluasi LPPD ini akan menjadi salah satu kriteria pemberian dana insentif daerah. Dan inilah yang akan menjadi barometer nanti masing-masing daerah untuk berlomba-lomba bahwa akuntabilitas itu tidak hanya diukur dari bagaimana pemerintah kabupaten kota maupun provinsi berupaya mengejar WTP, tapi juga ada akuntabilitas yang lain yang itu juga diperlukan. Selain ada lagi, ada yang lain, sebenarnya pemerintah pusat juga sudah menyusun banyak sekali indikator-indikator untuk akuntabilitas pemerintah di daerah, seperti ada penilaian mandiri tentang integrasi, kemudian ada juga pemanfaatan IT tentang indeks atau angka SPPE, misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kira-kira ke depan memang diharapkan pemerintah itu semakin akuntabel menuju good governance. Lanjut. Nah, yang jadi masalah adalah ini sebenarnya. Kenapa kemudian yang paling seksi bahasa saya itu hanya WTP. Daerah itu banyak sekali berlomba-lomba mengejar WTP, sementara untuk beberapa indikator atau akuntabilitas daerah yang lain melalui dokumen-dokumen yang lain atau alat ukur yang lain itu seakan tidak menjadi perhatian. Karena kondisinya begini, WTP tentu ini gengsi daerah dan secara politis ini akan sangat kuat ketika sebuah daerah mencapai WTP. Apalagi sekarang WTP disertai juga dengan dana insentif daerah yang tidak kecil. Oleh karena itu, daerah, kabupaten kota maupun provinsi banyak yang kemudian berlomba-lomba, ayo kita WTP. Sedangkan dari sisi kinerja seperti LKPJ, kemudian SPM, dan akuntabilitas kinerja yang lain yang diukur, itu tidak ada reward yang seksi menurut saya. LKPJ contohnya, reward yang seksi hanya dari sisi politis ketika itu akan digunakan secara politis tentunya, baik 5 tahunan maupun di setiap tahun di masing-masing daerah. Sedangkan SPM tidak ada reward, pencapaian standar pelayanan minimal itu adanya hanya punishment.
Kalau tidak tercapai, pencairan DAU-nya akan kita tunda, bla bla bla, dan segala macamnya. Sedangkan LPPD, reward-nya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu pun kalau dapat itu hanya berupa Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Dan inilah kemudian dilema bahwa berbicara tentang good governance seharusnya tidak hanya dari sisi pengelolaan keuangan saja, tetapi bagaimana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu mampu melakukan efektivitas pengelolaan Rp1 dana yang dikelola menjadi sesuatu di daerah itu, baik itu kinerja output, outcome, maupun nanti selama 5 tahun akan bisa diukur impact-nya. Kira-kira itu yang gambaran kerangka berpikir kenapa kemudian kinerja pengelolaan keuangan saja tidak cukup berbicara untuk akuntabilitas menuju good governance. Lanjut ya. Bapak Ibu, secara umum yang saya sampaikan ini sudah diatur di Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana arsitektur kinerja pembangunan daerah itu sampai sekarang belum berubah. Jadi masih ada di daerah itu hanya diukur ketercapaian indikator kinerjanya, hanya 3 ini saja. Yang paling bawah, paling kecil adalah levelnya output, kemudian untuk program itu nanti akan masuk di outcome atau hasil, sedangkan di daerah visi misi tujuan sasaran nanti diukur ketercapaiannya melalui dampak atau impact yang ada sebagaimana dokumen RPJM atau jangka menengah di daerah masing-masing disusun. Sedangkan di sisi keuangan, warna kuning yang saya kotak warna kuning itu, di sisi keuangan kinerjanya termasuk akuntabilitasnya sudah diatur sedemikian rupa sampai dengan outputnya salah satunya adalah WTP. Perlu diketahui Bapak Ibu, WTP itu sebenarnya hanya berbicara tentang bagaimana keuangan itu berproses. Yang saya lingkari itu ada berproses dalam rangka mencapai sebuah keluaran output di mana prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintahan dipakai dengan baik. Nah ini yang kita perlu pahami bersama ke depan bahwa standar akuntabilitas pemerintahan tidak hanya kemudian diukur dari tertib administrasi, tetapi juga ketercapaian indikator outcome. Nak auditor kalau kurang aja pilih. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu di dalam indikator sendiri kita mengenal. Jadi hanya 3 inilah yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh daerah melalui APBD masing, di mana di level output berupa barang, jasa, atau orang, ini menjadi sebuah output atau sebuah keluaran dari satu kegiatan. Dan kegiatan tentunya dokumen penganggarannya kita kenal bersama, namanya DPA atau DIPA untuk APBN, dan itulah nanti yang akan dilakukan proses pelaksanaan implementasi dari DPA dan DIPA itu yang akan diperiksa oleh baik itu inspektorat, oleh BPKP, akan didampingi untuk mendapatkan opini kewajaran dari sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan 2 indikator yang di atasnya, yaitu level outcome, itu sebenarnya berupa kondisi di mana outcome maupun impact itu didasarkan pada cita-cita bersama di daerah yang kitabnya itu hanya satu. Kitab di daerah, provinsi, kabupaten, kota hanya ada satu yang disebut RPJMD. Jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah, sifatnya 5 tahunan. Kalau di tingkat pusat tentu outcome dan impact ini akan menjadi satu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai dengan tahun 2024. Lanjut. Nah,
di daerah pembagian perannya kira-kira akan menjadi seperti ini. Level impact karena itu menjadi alat ukur keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada di RPJM, ini menjadi kepala daerah untuk mewujudkannya, di mana level outcome, di mana nanti akan diturunkan ke masing-masing perangkat daerah yang ada, sesuai dengan tupoksinya. Jadi tujuan dan sasaran itu akan menjadi bagian yang akan dibantu ketercapaiannya oleh perangkat daerah. Perlu diingat Bapak Ibu, perangkat daerah di masing-masing daerah dibentuk itu disesuaikan dengan kebutuhan dan seperti apa daerah itu akan mewujudkan visi misinya. Artinya masing-masing perangkat daerah itu memiliki target, memiliki sasaran sendiri, memiliki sesuatu yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan, dalam periodisasi RPJM, dan tentunya tidak bisa lepas dari visi misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perangkat daerah tersebut dalam rangka menjalankan visi misi kinerja sesuatu yang akan dicapai, maka anggaran program kegiatan tentunya juga pasti akan diarahkan ke sana. Itulah sebabnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah nantinya juga perlu mempertimbangkan ketercapaian sejauh apa anggaran yang sudah benar secara peraturan akuntabilitas pemerintahan, SAP tadi, yang diwujudkan dalam WTP, itu mampu mendorong ketercapaian outcome maupun impact tujuan sasaran yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Ini yang paling penting. Jadi WTP saja tidak cukup, tetapi WTP yang harus mampu secara efektif dan efisien mencapai indikator-indikator yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan di daerah, itulah yang akan dikejar dalam rangka good governance. Lanjut, Mbak. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, pemerintah pusat ternyata juga sudah mengeluarkan sebuah alat ukur yang disebut dengan indeks pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada administrasi pengelolaan keuangan. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 dimensi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Yang ini baru, Permendagrinya baru, nomor 19 tahun 2020. Saya selaku peneliti sudah 9 tahun di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, nanti akan bercerita juga tentang kendala-kendala apa sih di dalam 6 dimensi itu yang mungkin Bapak Ibu akan hadapi dan kita perlu menjadi partner yang baik untuk pemerintah pusat dalam rangka memperbaiki indikator IPKD ini ke depan, ataupun dalam rangka sinergitas indikator ini dengan kondisi di masing-masing daerah. Lanjut. Maaf. Yang pertama, dimensi pertama berkaitan tentang kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Indikator ini, Bapak Ibu, kuncinya ada 2. Bagaimana sebuah program, nomenklatur sebuah program, itu selaras sejak perencanaan, dalam hal ini di RPJM ke RKPD, kemudian dari RKPD ke KUA PPAS, dan yang ketiga dari KUA PPAS ke dalam APBD. Programnya harus selaras. Nomenklatur ini diukur dengan, saya contohkan di dalam tabel sebelah kiri yang atas, dikatakan selaras adalah ketika program A misalnya di RPJM itu ada, dan di RKPD ada. Basic kok, tata kelola itu deh. Iya masih Tetapi kalau kemudian ada program yang tiba-tiba muncul di RKPD, padahal di RPJM tidak ada, maka ini dikatakan tidak sesuai. Memang yang jadi permasalahan adalah sekarang ini banyak atau beberapa daerah belum menggunakan nomenklatur yang sama. Sehingga ketika kemudian muncul Permendagri yang baru, Permendagri
90 tahun 2019, maka banyak daerah kemudian melakukan mapping. Jadi perlu dilakukan mapping yang pertama untuk program-program di mana RPJM-nya sudah menggunakan RPJM yang lama sebelum peraturan yang baru tentang nomenklatur program itu diatur. Artinya lakukan mapping, kuncinya adalah semua program yang ada di RPJM itu seyogyanya. Berkaitan tentang kesesuaian tentunya harus ditindaklanjuti di RKPD sampai dengan KUHP-PAS sampai dengan APBD. Kuncinya tidak boleh ada program yang muncul tiba-tiba. Nomenklaturnya. Yang kedua, di kesesuaian dokumen perencanaan sampai penganggaran ini juga mengatur secara garis besar adalah pagu program. Jadi, Bapak Ibu diatur bahwa seharusnya yang dikatakan sesuai adalah sebuah program di RPJM di mana pagunya di bab 8 sudah diatur kira-kira X rupiah, maka di RKPD juga harus X rupiah dan di KUHP-PAS juga harus X rupiah. Itu baru dikatakan sesuai. Jadi ada 3 kondisi yang kami contohkan di kolom di tabel kiri kolom bawah. Contoh di RKPD program A, di KUHP-PAS muncul programnya A, pagu di RKPD A rupiah, pagu di PPAS A rupiah, artinya sama, itu baru dikatakan sesuai. Tetapi kalau contoh program B, pagunya ada di RKPD dan di KUA PPAS pagunya ada, tetapi kurang dari pagu di RKPD, itu dikatakan tidak sesuai. Apalagi kalau sama sekali tidak diberikan anggaran. Di titik ini sebenarnya ada permasalahan yang sangat substansial yang kita perlu bahas bersama dan dengan perspektif yang beragam. Yang pertama perlu diketahui bahwa Bapak Ibu RKPD itu ditetapkan tentunya dengan pagu yang sifatnya masih indikatif. Indikatif itu apa sih sebenarnya? Indikatif itu pagu yang lebih mengarah pada perkiraan walaupun rasional. Sebuah pagu indikatif itu tidak mungkin bisa dimaknai bahwa nantinya definitifnya juga akan seperti itu. Karena proses itu berlangsung, tetap berjalan. RKPD itu ditetapkan di Juni, sementara kita tahu bersama bahwa pada saat penetapan RKPD, semua penerimaan daerah, kemampuan keuangan daerah sifatnya masih perkiraan. Belum ada kepastian di mana contoh berapa sih bagi hasil yang diterima kabupaten kota, berapa sih DAU-nya yang akan kita terima, itu semua masih perkiraan. SPMK, PMK-nya masih belum keluar dari Menteri. Bantuan keuangan provinsi juga masih belum tahu kita mau dapat berapa. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan sekali sebenarnya sebuah pagu indikatif itu mengalami pergerakan yang luar biasa. Di titik ini, ketika kemudian penilaian kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran itu hanya didasarkan pada, kalau di RKPD itu harus sama dengan KUHP-PAS, nanti dari KUHP-PAS pagunya harus sama dengan APBD, maka potensi manipulasi dokumen itu akan terjadi. Yang sifatnya hanya akan yang penting sama. Nah ini yang perlu kita waspadai, pemerintah pusat juga tentunya perlu aware dengan kondisi ini. RKPD ditetapkan bulan Juni, pembahasan KUHP-PAS di bulan Juni, nanti APBD pembahasannya setelah itu, beberapa bulan setelah itu, sampai dengan di bulan Oktober-November. Artinya banyak sekali potensi manipulasi ketika nantinya ini benar-benar akan ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian bagi sebuah daerah berkaitan tentang kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Lanjut. Yang kedua, dimensi kedua adalah yang diukur Bapak Ibu tentang alokasi anggaran belanja di APBD. Pemerintah pusat menyadari bahwa salah satu
ukuran keberhasilan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tentunya ada alokasi anggaran belanja yang tepat. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang ada untuk mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Hanya saja kemudian terkadang daerah itu merupakan ada aturan, ada beberapa kewajiban yang di daerah juga harus mengalokasikan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana contoh adalah di dalam dimensi yang kedua ini diatur ada 4 hal berkaitan tentang alokasi anggaran belanja APBD yang wajib hukumnya di masing-masing daerah dialokasikan sesuai dengan porsinya. Contoh alokasi pendidikan 20%. Ini di MK dulu tahun 2003 kalau nggak salah, di Undang-Undang Pendidikan, ini termasuk gaji guru. Kemudian alokasi kesehatan 10% di luar gaji, itu juga harus dipenuhi. Kemudian alokasi infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer, ini juga daerah harus dipenuhi. Dan terakhir adalah alokasi pemenuhan SPM. Ini yang nanti akan dinilai oleh pemerintah pusat selain pengelolaan keuangan daerah melalui opini BPK. Dimensi kedua adalah berkaitan tentang alokasi anggaran belanja ini. Kesulitannya adalah, Bapak Ibu, adalah di poin yang keempat terakhir, alokasi pemenuhan SPM. Bapak Ibu perlu ingat bahwa SPM sebagaimana diatur PP 2 2018 dan Permendagri nomor 100 2019 kalau saya tidak salah, itu sama sekali tidak menyebut tentang sejauh apa standar alokasi belanja untuk pemenuhan masing-masing SPM. SPM ini hanya mengatur standar pelayanan minimal, oh begini, seharusnya di sektor pendidikan begini, di sektor layanan kesehatan begini, dan seterusnya. Namun alokasi yang minimal terhadap pemenuhan SPM ini menjadi sulit bagi daerah untuk mengukurnya berapa sih sebenarnya kebutuhan SPM-nya. Sedangkan standar kinerja SPM itu diukur tersendiri tadi dengan punishment bahwa kalau SPM tidak tercapai maka akan ada penundaan DAU dan segala macamnya. Artinya untuk penyusunan APBD, standar pemenuhan SPM itu baru bisa dilihat adalah ketika nanti kinerjanya ketahuan dulu. Kinerja SPM di bidang pendidikan misalnya, kinerja SPM di bidang kesehatan dan seterusnya, bidang dan lain-lain. Di titik ini, maka kesulitan bagi daerah APBD dalam menyusun APBD, tentu berapa sih porsi alokasi SPM yang sebenarnya yang dibutuhkan. Tentu ini akan menjadi polemik dan menjadi, kalau Bapak Ibu tidak siap di daerah, ini relatif menjadi membuka interpretasi yang beragam terkait dengan ketercapaian atau ketersediaan alokasi APBD dalam pemenuhan SPM. Lanjut. Yang ketiga, dimensi ketiga adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah. Yang diukur dari transparansi ini hanya ada 2 hal, yaitu pertama adalah ketepatan waktu melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau jaringan resmi pemerintah daerah maksimal 30 hari kalender setelah ditetapkan. Dan yang kedua indikatornya adalah keteraksesan, artinya informasi berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik, baik itu melalui SIPD maupun jaringan resmi pemerintah daerah. Sekurang-kurangnya selama 2 tahun anggaran. Di sistem penilaian ini, Bapak Ibu, memang agak rumit, karena apabila sebuah daerah sudah menerapkan SIPD sebagaimana amanat Kemendagri penggunaan SIPD di Permen 70 tahun 2019, tentunya sebenarnya ini otomatis akan masuk
Dan batasan waktunya sudah ditetapkan di sistem itu. Artinya sebenarnya ketepatan waktunya sudah bisa diukur. Hanya saja memang untuk akses ke masyarakat, diunduh dan diupload ini menjadi PR daerah untuk bisa mampu mengintegrasikan sistem yang ada dengan saluran atau media informasi publik berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada prinsipnya ini relatif mudah, dan keterbukaan atau transparansi pengelolaan keuangan daerah ini sebenarnya juga sudah diukur tersendiri melalui indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu SPPE. Di masing-masing daerah juga sudah ada stressing dan penilaian terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana salah satunya ada berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah. Ada juga pengukuran berkaitan tentang transparansi, keterbukaan pengelolaan, tidak hanya pengelolaan keuangan, tetapi pemerintah secara umum di dalam PPID. Didorong membuka akses transparansi pengelolaan pemerintahan daerah melalui PPID. Lanjut. Yang keempat, penyerapan anggaran. Pada prinsipnya penyerapan anggaran itu relatif mudah. Kalau penyerapan anggarannya di atas 80%, tentu ini dianggap baik. Dikasih skor 1. Jadi dalam indeks keuangan daerah, prinsipnya penyerapan anggaran hanya di atas 80%. Kalau kurang dari 80%, tidak diberi nilai oleh nanti pada saat penilaian indeks ini. Indikatornya juga menggunakan struktur anggaran belanja yang ada, hanya bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan struktur anggaran lama, seperti belanja pegawai, belanja bunga, dan seterusnya, sampai belanja modal, tentunya itu yang nantinya akan dinilai. Ke depan, struktur belanjanya akan berubah menjadi struktur anggaran belanja operasional, belanja modal, BTT, dan hanya belanja transfer. Lanjut. Dan yang kelima, ini yang penting, dan dari UGM melalui FEB beberapa tahun terakhir sudah mulai mengembangkan ini, yaitu berkaitan penilaian terkait dengan kondisi keuangan daerah. Jadi kondisi keuangan daerah, sebuah daerah, itu diukur dari 6 hal. Yang pertama, kemandirian keuangan, itu berkaitan tentang seberapa besar total PAD dibandingkan dengan total pendapatan yang ada. Sebuah daerah dikatakan mandiri atau tidak diukur dari situ. Yang kedua adalah fleksibilitas keuangan. Sebenarnya ini berkaitan tentang kondisi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen baik melalui peningkatan pendapatan atau kapasitas utang, kira-kira seperti itu. Sehingga ini bisa diukur melalui total pendapatan dikurangi DAK dibandingkan dengan total kewajiban dan belanja pegawai yang ada. Yang ketiga adalah berkaitan tentang solvabilitas operasional, yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama 1 tahun anggaran atau 1 periode anggaran. Nantinya diukur melalui total pendapatan laporan operasional dikurangi pendapatan DAK, laporan operasional nanti dibandingkan dengan atau dibagi dengan total pendapatan total beban LO. Yang keempat yang diukur dari kondisi keuangan daerah adalah solvabilitas angka jangka pendek, yaitu melihat seberapa kuat kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun lah, kira-kira 12 bulan. Nanti dilihat seberapa besar kas dan setara kas, kemudian investasi jangka pendeknya nanti dipersandingkan dengan kewajiban lancarnya. Yang kelima, kewajiban jangka panjang. Ini berbicara tentang kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Tentu diukur melalui total aset tetap, nanti dibandingkan dengan kewajiban jangka panjangnya. Dan terakhir, yang keenam adalah solvabilitas layanan. Ini berkaitan bagaimana sebuah pemerintah daerah mampu untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kuncinya. Jadi total aset tetapnya berapa banyak, kemudian dibagi jumlah penduduk.
memang di indikator ini atau di dimensi ini ada permasalahan bahwa IKK itu sebenarnya dilakukan oleh pusat maupun provinsi. Jadi amanat indeks pengelolaan keuangan daerah ini nantinya yang akan melakukan perhitungan adalah pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah pusat untuk 34 provinsi dan pemerintah provinsi untuk kabupaten kota di masing-masing. Sehingga Bapak Ibu tidak mampu melihat kondisi keuangan daerah kota karena nanti dalam analisisnya itu akan dipersandingkan dengan daerah yang lain sebenarnya. Permasalahan kedua tentunya tentang jumlah penduduk. Walaupun sebenarnya sudah dipakai sekarang ini dari versi Kemendagri, tetapi tentunya antara Kemendagri dan BPS itu dua hal yang berbeda. Kemendagri berkaitan tentang secara administrasi penduduk itu ber-KTP mana, karena lewat Dukcapil, sedangkan BPS melihat dari sisi realita, faktual bahwa dikatakan penduduk ketika sudah tinggal di sana 6 bulan dan seterusnya. Kasus yang saya pernah lihat dan teliti, contohnya adalah DKI Jakarta. Kalau kita lihat penduduk DKI Jakarta, BPS dan secara Dukcapil tentunya akan berbeda. Dan ini karena ini dipakai sebagai pembagi atau penyebut, tentunya hasilnya akan lain ketika kita dihadapkan pada jumlah penduduk yang perbedaannya sangat signifikan. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu, bahwa kondisi keuangan daerah nanti sumbernya dari LKPD, baik itu LRA, neraca maupun laporan operasional, dan Bapak Ibu nanti bisa melihat di Permen 19 tahun 2020 cara perhitungannya. Yang sebelah kiri itu dari LKPD, yang sebelah kanan itu cara perhitungan menggunakan rumus-rumus yang sebagaimana saya tadi ceritakan. Lanjut. Dan langkahnya adalah, ini yang saya sampaikan kenapa kabupaten kota tidak bisa mengukur kondisi keuangan daerahnya sendiri, karena memang yang bisa mengukur adalah pemerintah pusat untuk provinsi dan pemerintah provinsi untuk kabupaten kota. Yang pertama, karena ini, perhitungan indikator itu nantinya akan disandingkan di lingkup satu provinsi maupun di lingkup secara nasional. Artinya disandingkan antara kabupaten A dengan kabupaten B, dan nantinya yang B itu perhitungan rasio masing-masing indikator nanti akan dinilai, akan dicari mana nilai maksimal dan mana nilai minimalnya. Sebagai contoh, untuk kemandirian keuangan misalnya, nilai minimalnya atau skor minimal yang didapat adalah 0,167. Itu didapat dari provinsi A yang di tabel sebelah kanan. Sedangkan nilai maksimalnya 0,686 itu didapat dari provinsi K. Contohnya seperti itu. Sehingga kabupaten kota dan provinsi hanya nanti melihat rasionya. Setelah diperbandingkan, kemudian dihitung indeks rasio daerah pada masing-masing indikator. Caranya, nilai aktual sebuah provinsi, secara singkat saja saya ceritakan, misalnya provinsi N, maka provinsi N kemandirian keuangannya di angka 0,429, nanti dikurangi oleh angka minimalnya 0,167 dan dibagi nanti nilai maksimal dikurangi nilai minimal, ketemulah angka 0,506. Tujuan tahap C ini, menghitung rasio, indeks rasio ini sebenarnya hanya untuk melihat atau untuk menyamakan skala agar skalanya 0 sampai 1, kira-kira seperti itu. Secara matematik, saya bukan ahli matematika, tetapi ketika melihat indeks rasio ini dibangun, maka harapannya nanti yang tertinggi jadi angkanya 1, yang terendah 0. Dan ini menyamakan skala 0 sampai 1. Lanjut. Rasio masing-masing kabupaten atau masing-masing provinsi, barulah akan ketahuan kondisi keuangan daerah itu
indeks kondisi kemampuan keuangan seperti apa. Maka IKK itu adalah penjumlahan dari semua 6 indikator tadi, mulai kemandirian, Habis casnya HP ku ini, kalau tidak dicas mati. stabilitas layanan, kemudian dibagi 6. Untuk provinsi N misalnya, contohnya total indikatornya dibagi 6, ketemunya 0,362. Nah, di angka 0,362 inilah yang kita sebut dengan indeks kemampuan keuangan. Lanjut. Ini contoh UGM di FPB sudah pernah melakukan pemetaan di hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Hanya saja ini dilakukan terakhir tahun 2015 kalau saya tidak salah, 15 atau 16 gitu. Yang memiliki IKK yang baik atau di atas 0,6 itu tidak banyak, yang warnanya merah. Itu yang warnanya merah. Yang warnanya orange dan kuning itu di menengah dan cukup. Nanti Bapak Ibu secara detail bisa mengukurnya sendiri. Lanjut. Dan terakhir adalah dimensi opini BPK. Jadi opini BPK ini atau BTP tadi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ini hanya salah satu dari 6 alat ukur akuntabilitas berkaitan tentang keuangan daerah yang ada. Di mana cara pengukurannya cukup sederhana, di mana kalau 3 tahun berturut-turut WTP itu skornya 1, kalau 2 tahun WTP dalam 3 tahun itu diberikan skor 2,3, kalau WTP-nya 1 kali dalam 3 tahun itu sepertiga. Kalau disclaimer atau tidak WTP ya 0 skornya. Kira-kira itu slide terakhir mungkin. Sehingga penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah adalah penjumlahan dari 6 dimensi yang tadi saya sampaikan, dari kesesuaian dokumen perencanaan sampai dengan opini BPK. Sebagai contoh, ini mengarang saja. Provinsi N misalnya, contohnya adalah 6,6 untuk kesesuaian dokumen perencanaan, sampai terakhir opini BPK 15, ketemunya 73,045. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut, masih ada enggak? Kira-kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang akuntabilitas pengelolaan pemerintah di daerah dipandang dari sisi pengelolaan keuangannya dan juga kinerjanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak An untuk sharing wawasan dan ilmunya buat kita semua. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10.39 dan akan ada sesi tanya jawab untuk Ibu dan Bapak sekalian, tapi ini sudah ada saya catat. Mungkin saya akan bacakan 2 penanya ya Pak An ya. Yap. Ya, oke. Ini dari Ibu Maharyani. Maaf Pak, mau bertanya apa-apa saja syarat untuk mendapatkan opini WTP bagi daerah? Silakan Pak An. Baik Bapak Ibu, WTP itu sebenarnya opini yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu bisa melihat dari pengelolaan keuangannya, baik itu mulai dari pendapatan sampai dengan asetnya. Dan beberapa tahun terakhir kami melihat sebenarnya kalau pengelolaan pengelolaan keuangannya itu sudah bagus, hanya kendalanya di banyak daerah yang saya tahu dari beberapa riset, itu biasanya di aset. Nah, pengelolaan aset atau barang milik daerah itu memang banyak yang masih menjadi kendala di daerah, baik itu kaitannya asetnya nggak ketemu atau asetnya kondisinya belum diketahui, dan itu menjadi salah satu penghambat juga untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Biasanya permasalahan yang saya temui sampai sekarang kebanyakan, sebagian besar daerah itu berkaitan tentang barang milik daerah.
Kira-kira itu Mbak Indah. Oke, terjawab ya Ibu Maharyani. Oke, untuk pertanyaan kedua ini Pak, apakah hasil, ini dari Pak Hayi ya, Pak Hayi. Apakah hasil evaluasi LPPD sinkron dengan hasil evaluasi LKIP Pemda atau mungkin bisa berbeda? Silakan Pak An. Baik. Jadi LKIP atau dulu namanya Lakip itu Bapak Ibu agak sedikit berbeda dengan LPPD. Jadi LPPD itu sebenarnya laporan penyelenggaraan, atau saya lebih suka menggunakan istilah EPPD, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan monitoring oleh pemerintah pusat. Itu sebenarnya gambaran berkaitan dengan bagaimana urusan konkuren yang diserahkan ke daerah itu dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu, pada pengukuran EPPD yang digunakan adalah IKK, Indeks Kinerja Kunci, dan IKK itu sifatnya given. Jadi yang sekarang, saya tidak tahu jumlahnya yang sekarang, tapi kelihatannya menjadi banyak sekali, hampir 200-an indikator. Dan itu harus dijawab oleh masing-masing daerah dan disampaikan melalui dokumen LPPD ke pemerintah pusat maupun provinsi, dan itulah yang dinilai. Sedangkan Lakip atau LKIP, LKJIP, itu didasarkan pada Renstra dan Renja. Di mana Renstra dan Renja itu merupakan penjabaran dari RPJM dan RKPD yang ada di daerah. Itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, penggarisbawahannya adalah letaknya pada evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, EPPD, itu didasarkan pada penilaian atas pelaksanaan urusan konkuren, dan itu diukur melalui indikator yang kita sebut IKK. Sekarang jumlahnya sudah hampir 200-an mungkin. Kira-kira itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lain dari Ibu dan Bapak. Mungkin kalau misalnya ada, bisa raise hand. Atau di sini ada satu pertanyaan. Oke, ini saya bacakan dari Pak Yayat ya. Oke. Yang dari Pak Yayat, apakah hasil review LKIP Pemda dan Lakip Pemda berpengaruh besar terhadap roda pemerintahan daerah? Dan mohon solusinya untuk bahan dan format review yang akan datang bagi inspektorat. Silakan Pak An. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, memang sekarang LPPD, bagaimana tadi saya sampaikan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, itu isu yang terbesar yang tadi saya sampaikan adalah materi Lakip atau LKIP atau LKJIP itu menjadi bagian dari LPPD itu. Sehingga proses penyusunan Lakip Permenpan 53 2014 itu sudah diakomodir dalam LPPD. Jadi LPPD isinya adalah, saya ulas sekilas saja. Yang pertama berkaitan tentang LKPJ. Jadi visi misi dan lain-lain itu menjadi bagian dokumen LPPD. Yang kedua adalah pencapaian SPM. SPM itu juga LPPD. Diatur lewat Permendagri nomor 100 tahun 2018. Dan yang ketiga adalah LKIP tadi, atau Lakip, atau LKJIP. Banyak daerah menyebutnya lain-lain. Tapi kira-kira Lakip itu menjadi bagian juga. Dan terakhir adalah IKK tadi. Indikator kinerja kunci yang itu given dari pemerintah pusat dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan konkuren yang diserahkan di daerah. Dan mekanisme scoring memang ini menjadi tim LPPD yang lebih paham, Bapak Ibu, tentunya di pusat dan di provinsi. Dan dalam rangka review, sebenarnya review cukup di review inspektorat dalam hal ini cukup melihat bagaimana kesesuaian antara target dan
realisasi dari masing-masing indikator berkaitan juga dengan permasalahan dan tindak lanjut. Review itu arahnya ke sana. Demikian Bapak Ibu. Gimana? Pak Putra sebentar. Oke, terima kasih Pak An. Ada satu pertanyaan lagi dari, oke, mungkin bisa langsung Pak Eva. Oke, Nah, Mbak biar Intan. jelas ya. Oke, silakan Pak Eva. Suaranya bagus, Mbak Intan? Bagus, bagus Pak. Bagus. Ya, makasih. Ini Pak Stefan, ini mau bertanya. Kalau melihat tadi bahwa ada Permendagri nomor 19 2020 ya, Stefan ya, Ya, ya Bapak. tentang indeks pengelolaan keuangan daerah. Kalau kita tahu sekarang itu kan banyak sekali acuan untuk mengukur indeks-indeks di pemerintahan daerah ya. Ada LKJ, ada FKPBD, ada opini dan tambah lagi ini. Enggak ada satu rumusan yang kira-kira bisa diusulkan ya. Biar satu rumusan atau satu aturan aja yang dijadikan acuan untuk mengukur indeks-indeks yang ada di daerah. Kan cukup ini merepotkan daerah ini, Pak Stefanus. Atau sudah pernah dibicarakan atau bagaimana gitu, Pak Stefanus. Mungkin terima kasih, Pak Stefanus. Baik, Pak Eva Putra Nugraha. Bapak Ibu yang saya hormati, masukannya luar biasa. Itu juga yang kami suarakan sebenarnya. Di daerah itu sudah kami paham, Bapak Ibu sudah pusing secara administrasi. Dimulai dari bulan Januari itu berpikir tentang evaluasi Renja ya. Bapak Ibu menyusun evaluasi Renja. Nanti berbicara sebentar lagi di bulan Februari nyusun LAKIP atau LKIP sekarang namanya. Kemudian belum lagi berkaitan tentang laporan evaluasi APBD yang juga disusun melalui LKPD. Kemudian belum lagi ada indeks-indeks, macam-macam sekali indeksnya, ada indeks SDE, saya sampaikan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ada juga indeks berkaitan tentang PMPRB, penilaian mandiri reformasi birokrasi, ada indeks macam-macam sekali. Kami menyadari itu, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, yang ditanyakan satu atau dua indeks itu sebenarnya sama semua. Sama gitu. Tapi ini menjadi masukan yang luar biasa. Salah satu rekomendasi atau masukan dari pemerintah daerah bisa jadikan jadikan bahan prosiding kita ini Mbak Endah untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau di sisi hukum saja ada Omnibus Law, kenapa tidak di sisi indikator, pengukuran indikator, tidak usah terlalu banyak pengukuran penilaian ini itulah gitu. Kira-kira seperti itu Pak Eva, ya Bapak Ibu yang kami hormati. Kami sadar tentang itu. Dan mudah-mudahan suara dari Bapak Ibu sekalian dari daerah juga didengar oleh pemerintah pusat. Saya tahu ini ada pesertanya ada dari kementerian juga, mudah-mudahan bisa membantu menjawab ini kelak kemudian hari. Demikian Pak Eva, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak An. Pak Evan, bisa diterima jawabannya? Bisa ya? Iya, nanti kalau misalnya memang belum diterima ya bisa japri gitu. Bisa japri Pak An ya Pak An ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak An. Ya, oke.